Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ya bersama gua di channel Bola Raider. Oke guys, di video kali ini gua akan melanjutkan serial pembahasan light novel Seiken Gakuen no Maken Sukai volume 1 chapter 1. Dan langsung saja kita tambah berbanyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke mulai pembahasannya ya guys ya. Dia berlutut di depan Leonis dan melihat tajam ke wajah sebelum melihat lagi ke bagian yang hancur dari peti kristal gelap. Kenapa kau ada di dalam benda itu? Ya itu, dengan mata es yang menatap lurus ke arahnya. Jantung Leonis berdebar kencang. Wah, inikah mengapa aku membenci tubuh manusia? Apa Foil menculikmu? Tanya gadis itu. Foil. Leonis mengerutkan kening. Itu adalah kata yang asing baginya. Begitu ya. Ingatanmu pasti kacau karena shock dan terinspirasi oleh dorongan yang tak terkenal apapun yang mungkin melanda dirinya. Gadis itu tiba-tiba memeluk tubuh Leonis dengan erat. Semuanya akan baik-baik saja. Apa yang kakak akan membuatmu terasa aman. Seru Raja Andit sedang menempel pada sepasang buah yang lembut dan kenyal. Dada montok seorang wanita muda, ujung rambut keperakan gadis itu menggelitik pipinya dan jari-jari mungil gadis itu dengan lembut menyisir rambutnya. Ini adalah cara yang tidak sopan untuk melakukan Raja Andrit yang telah memerintahkan ibu kota Necrozoa, tapi untuk beberapa alasan Leonis tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak mau, menolak pelukan yang dilakukan padanya. Jantungnya berdebu kencang karena perasaan terlupakan yang telah dia rasakan sebagai manusia. Sensasi pelukan gadis itu terlalu menyenangkan. Rasa pusing tiba-tiba menghampiri Leonis. Terbenang di pelukan lembut kepala yang terbaring di atas dada wanita yang seperti bantal kesadaran Raja Andit. Leonis tenggelam ke dalam kegelapan. Begitu ya, ini telah diremaskan anggur kering ke dalamnya. Duduk di atas altar batu makam agung, Leonis mengisi wajahnya dengan biskuit keras yang diberikan gadis berambut perak itu padanya. Biskuit itu mengingatkan pada bahan makanan portable yang akan dibawa oleh para elf. Hanya itu lebih kering dari ini dan sudah membuang indera perasanya 1000 tahun yang lalu. Tapi pengalaman makan tidak terlalu buruk. Gumpalan biskuit tersangkut di tenggorokannya membuat Leonis terbatuk dan memukuli dadanya. Itulah kira-kira ya guys ya. Tubuh ini mungkin merupakan sesuatu yang tidak akan diperbaiki. Tak kusangka aku akan pingsan karena kelaparan, pikir Leonis dengan kesal. Ya, Leonis pingsan hanya karena kelaparan. Itu sebenarnya cukup berbahaya. Penguasa kegelapan terkuat yang pingsan karena lapar adalah kesalahan yang tak terbayangkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berinkarnasi ke dalam tubuh manusianya. Jadi dia tidak menyiapkan makanan ataupun air. Dia membenci mengakuinya, tapi Leonis mengangkat kepalanya melihat gadis yang duduk tidak jauh darinya. Wanita ini mungkin baru saja menyelamatkan hidupku. Biasanya ini akan menjadi pencapaian cukup besar untuk menjalin pemberian penghargaan tertinggi yang bisa dia berikan, Bond Medal. Gadis itu menekan tangannya ke anting-anting dan sepertinya sedang membicarakan dengan seseorang. Aku menemukan seorang pengungsi di reruntuhan, meminta konfirmasi. Roger, aku akan mereferensikan daftar pengungsi itu, semacam sihir komunikasi jarak jauh. Mungkin anting-anting itu berfungsi sebagai semacam katalis sihir. Gadis itu sepertinya telah memperhatikan Leonis dengan menatapnya dan memberinya senyuman lega. Syukurlah, apa perutmu terasa lebih baik sekarang?
Leonis mengangguk tanpa berkata-kata yang membuat gadis itu terdorong untuk pindah ke sampingnya. Namaku Rilesia Kristalia. Aku pendekar pedang suci dari Akademi Pelatihan Azul Garden ke-7, Peloton 18. Oh, umurku 15 tahun. Siapa namamu? Dia dengan baik menjaga pandangannya pada tingkat mata Leonis dan memperkenalkan dirinya. Leonis dengan secara teknis memahami perkataannya, tapi sejujurnya tidak ada yang gadis itu katakan yang tampak berarti baginya. Satu hal yang berarti dipahami Leonis adalah nama dan usianya. Ketika itu datang dari negara-negara yang diperintah manusia di daerah tersebut, kerajaan Lagar dan magokrasi Seniebel muncul di benaknya, tapi gadis itu tidak menyebutkan nama itu sejauh yang dia tahu. Dan juga Riselia ini sepertinya mendapat kesan bahwa Leonis adalah anak yang telah diculik oleh monster. Mengingat penampilanku, kurasa aku tidak bisa menyalahkannya karena itu, pikir Leonis dengan sikap tercela diri sendiri. Dan dia tidak tahu apa yang menyebabkan kelahiran kembalinya ada di tubuh ini. Tapi dia berpikir bahwa dia mungkin bisa memanfaatkan kesalahpahaman gadis itu. Untuk sekarang aku perlu mendapatkan informasi tentang dunia ini darinya. Leonis pun mengangkat kepalanya. Aku Leonis Magnus. Dia mencoba memberi suaranya sedikit lebih tinggi agar terlihat seperti anak kecil. Tapi dia menyebut namanya seperti penguasa kegelapan. Dia telah mempertimbangkan untuk menggunakan nama samaran, tapi lakukan hal itu hanya dengan manusia akan melukai harga dirinya sebagai penguasa kegelapan. Selain itu, ini adalah nama kebanggaan yang orang itu berikan padanya. Bagaimana orang ini akan bereaksi jika nama Leonis Dead Magnus, sang raja Andrit, tercatat dalam legenda dan diturunkan kepada keturunan? Itu akan menimbulkan semacam reaksi dari gadis itu. Leonis, mata biru muda di gadis itu membelatak. Oh, jadi dia tahu tentang nama yang lucu. Benarkah? Leonis berkata sambil merintis. Apanya yang lucu tentang itu? Itu adalah nama yang buat teror di setiap sudut dunia loh. Terbukti reputasinya sebagai penguasa kegelapan tidak bertahan selama bertahun-tahun. Leonis, Leo, berapa umurmu? Tanya Riselia. 10 atau lebih, jawabannya menahan keinginan untuk membentaknya karena menyingkat nama penguasa kegelapan. Atau lebih. Umurku 10 tahun. Dia tidak lagi ingat berapa umurnya sebelum menjadi Raja Andrit, tapi itu mungkin cukup dekat. Kau seorang pengungsikan. Apa kau ingat seperti apa foil yang membawamu? Foil. Leonis menirukan kata itu. Kau tidak tahu apa itu, Leonis? Tidak. Baiklah, kurasa itu terjadi di daerah perbatasan. Riselia meletakkan tangan di dahunya dan mengangguk seolah dia yakin foil adalah musuh umat manusia. Mereka datang ke sini dari dunia lain. Pendekar suci pedang, artinya kamu melawan foil itu. Dunia lain, musuh. Leonis agak bingung. 1000 tahun yang lalu yang disebut musuh umat manusia adalah para iblis dan pasukan penguasa kegelapan. Di samping mereka adalah dewi pemberontakan yang mengkhianati dewa-dewi lain dari Lumious Power dan mengatakan perang pada dunia. Apa kekuatan baru muncul di dunia selama 1000 tahun terakhir ini? Tapi ramalan sang dewi tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Kami datang untuk menyelidiki sarang foil yang terbentuk
Di reruntuhan ini, mereka cenderung muncul di sekitar tempat-tempat seperti ini dan Riselia berbalik untuk melihat pintu makam yang terbuka. Saat itulah aku menemukan pintu ini. Sekarang Leonis mengerti. Riselia hanya menemukan tempat ini secara kebetulan. Leonis tidak bisa dengan jujur mengatakan dia menyukai gagasan Riselia membuka pintu yang disegel, tapi mungkin itu telah membuka karena salah satu pelayan Raja Andi telah mengaturnya agar terbuka otomatis setelah 1000 tahun. Tidak tunggu, Leonis menyadari bahwa dia telah lalai untuk mengonfirmasi sesuatu yang sangat penting. Riselia, kau bisa memanggilku Celia, Leo. Kalau begitu, Celia. Sekarang sudah berapa tahun dalam kalender suci? Dia bertanya menggunakan kalender yang digunakan oleh bangsa manusia. Jika sudah 1000 tahun sejak Necrozoa, benteng terakhir pasukan penguasa kegelapan, dijatuhkan, maka tahun itu seharusnya sekitar 1447. Namun kalender suci, Riselia memberikan ekspresi bingung dan mengerutkan keningnya. Ini tahun 64 dari kalender manusia terintegrasi. Kalender manusia terintegrasi. Kali ini giliran Leo yang menjadi bingung akan perkataan Riselia. Istilah asingnya sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saat itu anting-anting Riselia menyala. Lady Celia, hati-hati, terlibat dalam pertempuran file besar. Apa Regina? Suara itu diisi dengan gangguan sebelum terputus. Ada apa? Aku tidak yakin, tapi Riselia bangkit dengan ekspresi tajam. Saat berikutnya, boom! Di bawah Necrozoa, makam agung bergetar hebat. Apa? Kerikil dan pecahan batu mulai runtuh dari langit-langit. Riselia secara refleks menutupi Leonis dengan pelindungnya. Ya, Leonis mengangguk, merasa denyut nadinya semakin cepat. Aroma keringat wanita muda hinggap di lubang hidungnya. Sepertinya ada foul yang muncul. Temanku sedang melawannya, Riselia menjelaskan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Bang, ledakan intermittent bisa terdengar dari kejauhan. Berani-beraninya mereka mengamuk di makam ini. Makam ini yang merupakan tempat peristirahatan teman-temanku sebagai penguasa kegelapan Necrozoa. Dia tidak bisa mengabaikan sesuatu yang seperti itu. Leonis pun mencoba untuk berdiri. Wah, Leo, namun tidak, malah tersandung oleh kain jubah panjangnya dan terjatuh ke depan. Sialan, menggosok hidungnya yang sakit. Kali ini dia bangkit perlahan. Dia belum terbiasa dengan tubuh anak-anaknya. Apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Kau anak kecil yang tangguh kan? Riselia tersenyum lega dan menepuk kepala Leonis. Itu menggelitik. Tapi Leonis terkejut karena hal itu tidak mengganggunya. Sungguh, apa yang sedang terjadi? Jangan khawatir, aku akan membuatmu tetap aman. Riselia berdiri dan mengeluarkan gumpalan logam dari sabuk yang mengikat di pinggangnya. Relik buatan Ray Hall, inisialisasi terbatas, aktifkan. Gadis itu menggenggam sambil memegang benda itu dengan kedua tangannya. Gumpalan itu membuat suara klik yang keras dan berubah bentuk apa ini? Apa yang sekarang ada dalam genggaman gadis itu adalah objek silinder yang bersinar dengan pilar mana. Itu mungkin semacam senjata proyeksi, meskipun tidak ada yang seperti itu pada zaman Leonis. Kesini, Leonis.
ini Griselia meraih tangan Leonis dan berlari, dan berikutnya bang, sebuah tinju besar menembus dinding reruntuhan. Foil glass or, seru Griselia dengan ekspresinya yang menegang. Apa dia perlu saja mengatakan orge? Ketegangan Leonis meningkat terhadap kata yang tidak asing pertama yang dia dengar hari ini. Orge mereka adalah ras iblis memakan manusia yang merupakan bagian dari pasukan penguasa kegelapan di bawah komando Raja Amara. Dissolve Leonis secara menemukan ekspresinya pupus. Bagaimanapun juga Leo mundur. Apa yang menambah dinding yang runtuh adalah raksasa yang berdiri setinggi 5 meter. Apa yang tampak seperti mineral merah bercahaya memuncratkan keluar dari tubuh abu-abunya. Tidak ada apapun di kepalanya yang memberinya kesan mata, dan ia hanya memiliki celah horizontal di wajahnya untuk dijadikan mulut yang menakutkan. Lengannya yang terkunai menutupi oleh sisi, dan apa yang tampak seperti wajah mengerikan menggelitik di dadanya. Bagian ini bisa disebut or. Ini sangat jauh dari or yang Leonis kenal. Jika sosok itu mengingatkan pada sesuatu, itu adalah makhluk hibrida menjijikan yang pernah dikerjakan oleh Zemain, seorang perwira staf di pasukan penguasa kegelapan. Leonis dan Zemain jarang bertemu secara langsung. Itukah foil? Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan untuk pembahasan kali ini sampai di sini saja, dan kita lanjut saja ke video berikutnya ya guys ya. Bye bye.